gue terlahir di keluarga yang biasa-biasa aja, bukan keluarga yang kaya raya ataupun miskin banget gitu, bukan juga keluarga yang agamis, yang ulama atau ustadz, juga bukan keluarga yang bejat gitu ya. Pokoknya keluarga yang biasa-biasa aja, lempeng-lempeng aja. Dan satu hal yang selalu ditanamkan dari keluarga gue ke gue adalah jadi anak tuh yang baik-baik, yang nurut, yang patuh, yang nggak usah aneh-aneh. Pokoknya lo belajar berprestasi harus ranking satu, baju disisipin ke dalam, mau di rumah, mau di sekolah, pokoknya baju harus dimasukin ke dalam, pokoknya tertib. Dan begitulah dari SD sampai SMA gue percaya bahwa hidup yang baik adalah kayak begini: aktif di rohis, aktif di osis, aktif di kegiatan akademis dan sebagainya. Sampai saat gue lulus, gue kuliah, dan gue menemukan fakta bahwa dunia tidak begitu. Dunia menganggap orang-orang kayak gue adalah orang-orang cupu, orang-orang yang gak pantas ditemenin. Yang ditemenin sih nanti kalau lagi butuh jawaban untuk soal ujian aja. Tapi ketika sudah urusan asik gak asik, orang kayak gue tuh gak asik. Maka gue mulai merasa gue orang aneh sendiri. Akhirnya gue mulai nyemplungin diri gue ke sebuah lingkungan yang menurut gue waktu itu di sini gue akan bisa bahagia. Prinsip gue adalah lakukan segala hal yang lo anggap lo seneng, tanpa batas, tanpa hal tabu, tanpa halal, tanpa haram. Yang lo yakini benar, yang lo yakin lo senang di situ, lo passion lo di situ. Pikiranku kejebak sempit banget di situ. Sampai akhirnya aku ngelakuin semua hal untuk kemudian dapetin kekayaan. Semua peluang usaha di zaman aku kuliah dulu aku sikat. Mulai dari bikin laundry, bikin rental PS waktu itu, jualan jus buah, jualan sate angkringan keliling, ikut bisnis sama orang, sampai multi level marketing pun dulu pernah dijajah karena pengen kaya. Dan alhamdulillah Allah gak kasih kayak itu. Aku bersyukur banget. Aku bersyukur bahkan Allah ngasih aku kecelakaan parah yang nyadarin aku bahwa ajal itu deket. Dan kalau sampai aku harus meninggal dunia sekarang, semua kekayaan itu pasti aku akan tinggalkan. Dari sana aku mencoba mencari makna bahagia yang sejati, dan ternyata ada di dalam Islam. Dan semuanya berbalik 180 derajat. Islam mengajarin bahwa yang namanya bahagia bukan ngambil, tapi ngasih. Dan ketika kita sudah sibuk memberi, maka Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita mau menolong agama Allah, Allah yang ngurusin kehidupan kita. Allah teguhkan kedudukan kita. Dan di sanalah kemudian aku ketemu tentang bahagia. Saya lahir di keluarga yang pas-pasan, tapi perlahan-lahan mereka jadi lumayan. Dan itu cukup untuk ngajarin saya bahwa kemiskinan itu gak susah-susah banget sih. Dan pas punya uang itu juga gak bahagia-bahagia banget. Lalu saya coba untuk nyari bahagia itu ada di mana sih. Saya dapet di game. Pas punya PS1 tuh rasanya seneng banget, bahagia banget rasanya. Bisa main, bisa untuk sharing sama teman-teman, bisa untuk ketika istirahat kelas ya, kita jadiin topik obrolan itu adalah game. Jadi yang paling advance dalam game, nemuin jalan-jalan yang gak orang lain temuin, punya karakter yang lebih kuat daripada yang lain, ngalahin bos duluan sehingga bisa share ke teman-teman. Itu sesuatu banget. Tapi ternyata itu juga bukan bahagia. Saya cari lagi apa sih sebenarnya yang buat hati kita tuh selalu kosong kalau kita lagi sendiri. Hati kita tuh selalu kayak nyari sesuatu kalau pas kita lagi gak bareng-bareng orang lain. Ternyata saya dapat kosong itu bisa diisi oleh cewek, pacaran, sayang-sayangan, lalu kemudian cinta-cintaan. Itu happy banget, bahagia banget. Rasanya kayak ada yang ngurusin kita, rasanya kayak kita tuh diperhatiin, rasanya kayak kita itu diurusin. Ada yang nanya makan belum, ada yang perhatian ke kita. Itu tuh kayak sesuatu. Saya jalanin cukup lama, cuma untuk mendapatkan bahwa ternyata ada lubang yang lebih besar, yang justru ya is there ketika kita itu cuma melampiaskan ya hawa nafsu kita, cuma sekedar duniawi aja ya, cuma itu aja. Lubang itu lebih besar, dan itu kayak nggak bisa untuk diperbaiki, kayak nggak ada obatnya. Ketika kita sudah menemukan kekecewaan dalam hal itu kayak dunia mau runtuh, kayak rasanya hidup sudah nggak berguna lagi. Rasanya mati itu kayaknya nggak ada bedanya sama hidup, mungkin lebih baik daripada hidup. Lalu setelah itu saya baru paham. Ketika saya ketemu Islam, saya ketemu satu jawaban
jawaban tentang kenapa kita hidup, jawaban tentang apa seharusnya kita itu mati, makna mati itu seperti apa, saya baru ngerti. Oh, ini yang sebenarnya. Ketika saya dapat Islam, saya baru ngerti. Saya tuh dari kemarin itu cuma mempelajari bahagia yang gak hakiki, bahagia yang semu. Kenapa? Karena saya mengeksklud satu hal di dalam kebahagiaan itu. Siapa yang ngasih bahagia? Itu yang saya dapat di dalam Islam. Allah yang ngasih saya kebahagiaan, Allah yang nyiptain saya, Allah yang memberikan saya akhirnya makna bagaimana menyiapkan diri untuk hidup setelah mati, karena itu saya bisa hidup sehidupnya pas saat ini. Itu makna bahagia yang sebenarnya, yaitu adalah balik ke Allah. Semoga kecintaan kami terhadap Rasulullah bisa membuat kami lebih baik. Tidak hanya bangga untuk menyebut namanya, tapi juga bangga dan apapun yang telah dijalani oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya menjalani itu, tapi juga mudah-mudahan bisa mati di jalan. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang berjalan melintasi malam adalah Dia yang kemarin dan hari ini akan selalu menjadi ribuan cerita, karena Dia telah menempuh semua perjalanan. Dia berjalan dengan kakinya, Dia berjalan dengan tangannya, Dia berjalan dengan kepalanya. Tetapi ternyata Dia lebih banyak berjalan dengan pikirannya. Rasulullah Muhammad, nama itu terukir indah di setiap hati insan beriman. Manusia paling mulia itu, yang seluruh hidupnya adalah kebaikan. Bahkan kebaikan yang mengalirkan kebaikan hingga hari ini. Manusia yang seluruh hidupnya adalah pengorbanan untuk umatnya dan untuk seluruh manusia. Manusia yang cinta dan rindunya menembus zaman. Bahkan kita, umatnya di akhir zaman, pernah disebut oleh lisan mulia beliau dengan penuh kerinduan. Ini membuat kita kadang membayangkan, Masya Allah, andai nanti kita ketemu dengan Rasul, kita juga bisa bercerita tentang rindu dan cinta yang membuncah dalam hati kita untuk Rasulullah. Di hari yang dijanjikan itu, di padang mahsyar, yang Allah ceritakan waktu itu manusia akan lupa dengan saudaranya. Orang tua lupa dengan anaknya, anak lupa dengan bapaknya, suami lupa dengan istrinya, istri lupa dengan suaminya, karena seluruh manusia memikirkan keselamatan diri. Tapi ada manusia yang waktu itu sibuk banget memikirkan orang lain. Ya, manusia paling mulia itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang waktu itu nanti di padang mahsyar, Rasul sibuk memanggil-manggil umatnya, sibuk mengumpulkan umatnya. Rasul bertanya-tanya kepada semua manusia, apakah kalian umatku? Apakah kalian umatku? Apakah kalian umatku? Karena Rasulullah ingin memberikan syafaatnya. Rasulullah mengumpulkan umatnya di telaga Kausar.
Dan kita berharap menjadi salah satu manusia yang dikumpulkan di sana. Karena kita berharap bisa mengungkapkan cinta dan rindu ini kepada beliau. Walau kadang saya ragu membayangkan saat nanti kita ketemu dengan Rasulullah di Telaga Kautsar, dan yang berkumpul bersama dengan beliau adalah orang-orang istimewa. Orang istimewa itu ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman, ada Hamzah, yang membawa cinta dengan begitu indah. Dengan dadanya yang terbelah, darah masih mengalir semerbak harumnya kemana-mana. Ada Mus'ab bin Umair, yang membawa cinta juga dengan sangat indahnya, dengan kedua lengannya yang sudah terputus, dan darah harum itu masih menetes dari keduanya. Karena beliau di perang Uhud. Ada di antara mereka Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, dan berkumpul juga di sekitar Rasulullah ulama-ulama mulia. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, dan ulama-ulama yang lainnya yang ilmunya menerangi seluruh dunia, berkumpul juga dengan Rasulullah. Anak-anak Palestina yang bercengkrama dengan beliau, mereka sedang bercerita tentang sebuah cinta. Cinta di antara hujanan bom dan peluru yang menembus tubuh mereka. Mungkin kita menyaksikan Rasul sedang memeluk anak-anak Suriah, dan kemudian anak-anak itu cerita dengan bahagianya bagaimana mereka menyelesaikan hafalan 30 juznya di antara puing-puing reruntuhan rumahnya. Rasul dan mereka begitu bahagia bercerita tentang cinta yang luar biasa. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita mau membawa cinta yang seperti apa? Apa cinta yang hanya terlisan dengan mulut kita? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Gadis-gadis selalu menyapa karena dia tampan meskipun penuh luka. Kata-katanya tak bisa dimengerti, tetapi selalu saja akhirnya terbukti. Dia lelaki gagah perkasa, dia lelaki ilham dari surga, dia lelaki yang selalu berkata bahwa kita pasti akan kembali lagi kepadanya.